Shalom adik-adik sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Ngatinegara, bertemu lagi dengan Bu Esther dan Mbak Santi. Nah adik-adik, Bu Esther mau tanya sesuatu nih. Apa itu Bu Esther? Nah adik-adik di rumah kan selalu dilayani oleh papa mamahnya. Nah adik-adik sudah belajar untuk gantian melayani papa mamahnya belum ya? Contohnya kalau habis bermain itu mainannya sudah dibereskan belum? Coba yang sudah angkat tangannya. Oh banyak yang sudah. Kemudian Bu Esther, Ya. kalau kita adik-adik di rumah suka membantu orang tua dalam menyiram tanaman enggak? Karena tanaman itu ciptaan siapa? Ayo. Ciptaan Ciptaan Tuhan, Mbak Tuhan. Santi. Coba Jadi, siapa? Siapa yang suka menyiram tanaman di rumah, angkat tangan. Coba, wah banyak Mbak Santi yang menyiram Wah, tanaman. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan. Ada lagi Mbak Santi. Apa itu Bu Esther? Siapa yang habis makan piringnya dicuci sendiri? Angkat tangan. Yang sudah besar. Wah banyak juga. Sudah, Bu Ya Esther. pinter semua ya. Nah terus nih, kalau adik-adik di rumah mau belajar atau mau sekolah, siapa yang menyiapkan, merapikan buku-bukunya sendiri? Angkat tangan. Wah, anak-anak sekolah minggu hebat-hebat semua Mbak Santi. Nah adik-adik, dalam hal-hal itu adik-adik bisa terus belajar untuk melayani orang tua di rumah. Dari hal-hal kecil adik-adik bisa terus belajar, terus mengembangkan untuk melayani yang nantinya akan melayani di gereja dan melayani orang-orang yang membutuhkan. Iya betul Mbak Santi. Nah adik-adik, kita akan membuka sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan bersama dengan penuh semangat tentunya, dengan pujian Dia harus semakin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya adik-adik, kita akan bersama-sama tutup mata dan berdoa, karena kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum nanti kita acara selanjutnya. Yuk adik-adik, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau telah kumpulkan kami untuk mengikuti sekolah minggu secara online. Berkati pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Alkitab, dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, Mbak Santi mau nanya sama Bu Esther, Ya. kalau kerja buat Tuhan, melayani Tuhan itu bersungut-sungut atau harus penuh rasa sukacita? Nah, tentunya harus dengan penuh rasa sukacita, harus dengan semangat, tulus hati. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau kerja buat Tuhan harus selalu penuh rasa sukacita, tulus ikhlas, karena Tuhan senang anak-anaknya melayani dengan rasa sukacita. Nah sebelum kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Mbak Rara, kita memuji Tuhan satu kali lagi. Kerja buat Tuhan selalu manis. Yuk adik-adik, kita berdiri lagi ya. Yuk, sambil joget ya.
biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Yeay! Selamat mendengarkan cerita Alkitab adik-adik. Silakan Mbak Rara. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Mbak Rara berharap adik-adik semua di rumah selalu dalam keadaan yang baik dan selalu keadaan yang sehat ya adik-adik. Terima kasih untuk Bu Esther dan untuk Mbak Santi yang sudah bersama-sama memimpin pujian kita hari ini, sehingga kita hari ini bisa lebih semangat dan siap untuk ikut sekolah minggu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang cerita Alkitab, yaitu judulnya tentang murid yang menyangkal diri dari kesombongan. Nah, adik-adik, sombong itu adalah sebuah perbuatan atau tingkah laku yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan ya adik-adik, yang memuji dan memandang diri sendiri itu lebih baik daripada orang lain. Nah, Mbak Rara mau tanya nih sama adik-adik semua di rumah. Adik-adik ada yang pernah berbuat sombong? Tentunya adik-adik semua nggak pernah ya berbuat sombong ya, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik dan Tuhan Yesus nggak suka kita berbuat sombong adik-adik. Nah, di cerita Alkitab hari ini Mbak Rara pengen menceritakan sedikit nih. Ada murid Tuhan Yesus yang berbuat sombong. Kalau adik-adik pernah mendengar atau adik-adik pernah tahu siapa yang sombong, yaitu yang pertama namanya Yakobus, dan yang kedua namanya Yohanes. Nah, ceritanya kayak gini nih adik-adik. Suatu hari ketika mereka sedang berkumpul nih bersama-sama sama Tuhan Yesus juga, si Yohanes dan Yakobus ini bilang sama Tuhan, ketika nanti di surga mereka berdua ingin duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanannya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kemudian apakah Tuhan Yesus mengizinkan dan menyetujui? Nah, jawaban Tuhan Yesus seperti ini adik-adik. Memang kalian bisa meminum cawan yang kuminum dan dibaptis. Nah, Tuhan Yesus bertanya itu seperti itu kepada mereka. Kemudian jawab Yohanes dan Yakobus, ya kami bisa. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab lagi, memang kalian bisa meminum cawan yang kuminum dan dibaptis. Tapi untuk duduk di sebelah kiri dan di sebelah kananku, itu kalian tidak berhak. Loh, kenapa ya adik-adik kira-kira kenapa mereka tidak bisa duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanannya Tuhan Yesus? Nah, jawabannya karena tempat yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanannya Tuhan Yesus itu sudah ada orang lain yang akan menempati. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus mereka tidak berhak walaupun mereka meminta adik-adik. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka marah sama Yohanes dan sama Yakobus juga. Kok mereka meminta hal tersebut kepada Tuhan Yesus, sedangkan mereka yang lain tidak meminta juga kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebagai contoh nih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau adik-adik di sekolah, misalnya kalau adik-adik lagi ujian, adik-adik dapat nilai yang bagus, wah adik-adik dapat nilai 100 nih. Kira-kira adik-adik pasti seneng dong
adik-adik bahagia kan, dapat nilai 100, dapat nilai yang bagus. Nah, jangan lupa ya, adik-adik harus bersyukur juga karena adik-adik dapat nilai yang bagus. Kalau ada teman yang lain yang nilainya kurang bagus, nah kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik memberi semangat atau malah mengejek? Nah, adik-adik jangan boleh seperti ini ya. Lihat nih, aku dapat nilai 100 loh, nilaiku bagus. Nilaimu berapa? Bagus kan nilaiku, aku bisa kan, aku pinter loh. Nah, adik-adik jangan ya seperti itu, karena hal itu bisa membuat teman-teman adik-adik merasa sedih, terus merasa tidak pede sama teman-teman yang lain juga. Nah, yang harus adik-adik lakukan yaitu memberi semangat kepada teman-teman adik-adik yang lain, dan juga kalau misalnya mereka kesulitan ya dibantu ya adik-adik. Nah, adik-adik di cerita Alkitab hari ini yaitu intinya kita harus bisa menjadi orang yang rendah hati. Nah, kita bisa menilai dari Tuhan Yesus adik-adik yang menjadi teladan bagi kita semua. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi melayani kita semua. Nah, adik-adik kita harus juga adik-adik melayani orang lain dan lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri kita sendiri. Oke? Nah, adik-adik, untuk hari ini kita mau membaca ayat hafalannya terlebih dahulu. Adik-adik bisa membaca yang ada di depan ya. Oke, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 10a. Sekali lagi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 10a. Demikian adik-adik untuk cerita Alkitab yang bisa Mbak Rara sampaikan hari ini. Kita nanti akan mengikuti sekolah minggu dan mendengarkan cerita Alkitab lagi di minggu depan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bu Esther, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, dan tibalah kita di penghujung acara sekolah minggu. Ya, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mbak Santi. Mari Mbak Santi. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu dan hamba-Mu Tuhan, supaya terus bisa melayani Engkau dengan tulus hati dan penuh rasa sukacita. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus Memberkati, dadah.